Ya oke teman-teman, balik lagi di Papia Channel ya. Jadi kali ini saya mau ngasih tahu gimana sih rasanya New Avanza ya yang front wheel drive. Yang pertama posisi duduknya teman-teman ya. Nah ini udah peningkatan yang sangat bagus ya, karena ini joknya nih kalau kalian lihat ini udah setara dengan bahu ya. Yang mana Avanza lama itu joknya sangat tidak enak ya, setidaknya untuk ukuran badan saya ya teman-teman ya. Kalau ini joknya udah lebih lebar, lebih tinggi, jadi kita nyandar tuh enak nih. Headrest juga pas di kepala. Kalau yang Avanza lama itu sangat-sangat gak enak teman-teman joknya. Ininya pendek, kecil, headrestnya juga di belakang kepala ini. Jadi ini enak lah. Yang kedua adalah setirnya. Setirnya ini sudah tilt dan teleskopik teman-teman. Jadi sudah bisa menyesuaikan ya, bisa teleskopik, bisa tilt. Jadi berbagai macam postur tubuh ini cocok lah teman-teman ya. Jadi udah cukup enak secara posisi duduk. Nah, lalu yang agak aneh adalah joknya ini teman-teman. Jadi memang dia enak ya, bisa maju mundur, naik turun dia bisa. Tapi posisi duduknya tuh agak ke kiri gitu, agak minggir ke sini teman-teman. Jadi setir tuh kayaknya nggak lurus gitu, agak mencong ke kiri duduknya. Coba kalau joknya ini agak digeser ke kanan dikit ya, ke arah sini, itu kayaknya lebih pas. Ini agak aneh sih kalau kalian naik mobil yang lain tiba-tiba naik ini, itu duduknya agak minggir ke kiri itu loh. Kerasa nggak? Jadi setirnya tuh agak mencong ke kanan gitu, karena duduknya agak minggir ke kiri. Nah ini memang agak aneh awal-awalnya teman-teman ya, tapi kalau lama-lama ya agak terbiasa juga mungkin. Nah masalahnya adalah di kaki nih teman-teman. Kaki ini posisinya nggak enak loh, agak aneh aja, kurang geser. Kalau duduknya agak kayak gini, nah ini enak nih. Kalau duduknya agak geser ke kanan, cuman ya kehalang dengan jok ini teman-teman. Mesti joknya sih yang digeser ke kanan dikit, tuh agak aneh ya. Nah lalu kita ngomong masalah kekedapan kabin ya. Kekedapan kabin cukup oke lah teman-teman. Ini ada motor sebelah kiri juga lumayan cukup kedap lah, nggak terlalu berisik ya dibanding dengan Avanza yang lama. Ini sudah improvement yang cukup bagus teman-teman. Jadi kekedapan kabin oke. Nah cuman ya memang yang jadi masalah tuh pandangan di dalam interior ya, karena memang interiornya itu jelek banget ya, kasar gitu. Nih potong-potongan ini jelek nih potongan-potongan ini, terus ini juga nih sandar-sandaran juga nih semua plastik. Bahkan kalau Avanza lama itu ada kainnya kan, kalau kalian ingat ya, Avanza lama ada kainnya kan di sini. Kalau ini nggak ada teman-teman, jadi full plastik semua gitu. Jadi ketika ngelihat interior tuh kayak murahan banget, padahal nih mobil harganya udah 260-an juta teman-teman. Nih dibanding R3, XL7, Expander ataupun mungkin BRV yang baru ya, ini kualitas interiornya paling parah sih kalau menurut saya ya. Paling nggak enak dilihat dan paling jelek lah kualitasnya gitu teman-teman ya. Nah itu dari segi interior. Nah sekarang kita mau coba bawa ya teman-teman ya. Jadi mobil ini mesinnya CVT ya, mesin 1500 dengan transmisi CVT. Jadi kalau kalian tanya tarikannya enak ya cukup aja lah. Ini juga bukan mobil untuk balap-balapan ya teman-teman ya. Jadi cukup-cukup aja lah untuk bawa keluarga, responnya juga enak. Cuman kalau mau nyalip ya, nih. Ya ini mungkin karena dia CVT ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mau nyalip itu memang nginjek gasnya udah kapan, nyalipnya kapan gitu. Jadi lemot memang. Kalau kalian mobilnya mau dipakai untuk travel atau lintas kota terus-terusan, saya saranin kalian pilih manual aja teman-teman. Karena CVT-nya ya gitu deh, nginjeknya kapan, nyalipnya kapan gitu. Kalau buat saya sih untuk lintas Sumatera, kalau kalian jadiin mobil travel gitu ya, pilih yang manual aja guys, lebih cocok gitu ya. Nah lanjut, untuk bantingan suspensinya enak, empuk, nggak terlalu keras, nggak terlalu ajurut-ajurutan. Kita lewat jalan nggak rata ini ya nyaman-nyaman aja teman-teman ya. Untuk family, yang penting kalian jangan hajar terabas aja sih. Jadi untuk pemakaian sehari-hari ya cukup empuk, enak, suspensinya nggak keras ya teman-teman ya. Tuh, jadi cukup oke. Nah untuk setirnya sendiri ini cocok lah buat ibu-ibu ya, karena dia ringan. Pada saat mau parkir-parkir juga muter-muter pada parkir nih enak, setirnya nggak terlalu berat, jadi enteng lah. Tapi sebenarnya kalau mau enteng-entengan masih entengan Honda teman-teman ya. BRV atau Mobilio itu lebih enteng dibanding ini teman-teman, lebih enak ya dibanding ini. Nah seperti itu teman-teman. Jadi secara keseluruhan ini agak ada bunyi-bunyi di sini nih teman-teman, bunyi-bunyi karet di sini ya. Tuh, kalau jalanan jelek ya dari Avanza lama juga begitulah, ada aja yang bunyi-bunyi yang nggak jelasnya gitu teman-teman. Tuh, tapi ya buat kalian gitu ya baru berkeluarga, keluarga kecil,
Ya ini cocok-cocok aja sih untuk mobil keluarga ya, udah cukup lah, yang penting nggak kepanasan, nggak kehujanan. Terkait performa ya gitulah, cukup lah 1500 cc. Kalau kalian dalam kota pilih yang Matic aja karena lebih nyaman. Untuk BBM ini bisa ngisi Pertalite teman-teman, jadi bisa pakai BBM subsidi. Dan untuk konsumsi rata-rata ini bisa di atas 10 ya. Ini kita udah rata-ratanya 10 km per liter, tapi baru jalannya dikit sih. Jadi ini hemat lah dibanding yang Avanza lama, ini jelas lebih hemat teman-teman ya. Dan untuk penumpang belakang juga lebih lega dia dibanding dengan Avanza lama, jadi lebih nyaman memang. Secara kenyamanan ini lebih bagus lah dibanding dengan Avanza yang lama. Tapi memang kelemahannya yang perlu kalian perhatikan ketika beli mobil ini nggak bisa nanjak guys, itu ya. Ada videonya di Moladin, test drive stop and go di tanjakan, mobil ini nggak bisa nanjak kalau dia full kalian isi 7 orang dengan barang ya. Jadi ya perhatikan juga kalau kalian memang sering bawa orang banyak gitu ya, keluarga besar 7 orang diangkut semua, jalanannya naik turun, mobil ini nggak kuat. Itu udah terbukti di Moladin ya, kalian bisa tonton, nanti saya taruh linknya di bawah. Ini mobil nggak bisa nanjak teman-teman ya. Jadi perhatikan itu kalau kalian punya keluarga besar. Tapi kalau pemakaiannya dalam kota, jarang bawa penumpang yang banyak gitu ya, ya ini sih enak-enak aja teman-teman ya. Dan juga ini ada mode manual. Mode manual ini bisa S ini sport, jadi RPM-nya ditaruh di tinggi. Sebenarnya sama aja sih, responnya sama aja dengan D, nggak terlalu terasa beda gitu ya. Buat nyalip ya mungkin harus perhitungan agak lebih ya. Nih, injaknya kapan, tenaganya entah kapan datangnya gitu ya. Nah ini bisa manual juga nih. Nih, manualnya sama aja sih, nggak ngaruh juga guys. Kalian mau taruh di S, di D, ini nggak ngaruh. Kalau di S RPM-nya lebih tinggi dibanding di D, tapi untuk responnya sama aja. Jadi mungkin lebih kepakai untuk engine brake ketika kalian turunan. Nah ini limu nggak yang menurut Ai? Dibanding yang lama, ini lebih enak sih sebenarnya. Yang lama tuh parah. Karena kita juga pernah kan dulu punya Xenia kan? Iya. Kan sama aja Xenia Avanza lama. Kami dulu pernah punya Xenia lama teman-teman. Dibanding ini yang jelas lebih enak ini lah, lebih stabil. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Kalau saya pribadi dengan harga 260 jutaan, ini kan harganya 260-an nih, G-Matic ya 1500 cc, saya pasti nggak akan pilih ini teman-teman ya. Saya nggak akan pilih ini dengan duit segitu. Mungkin saya akan lebih pilih Expander atau R3. R3 tuh lebih enak, lebih mewah lah, interiornya lebih bagus. Atau apa namanya, Stargazer. Menurut saya itu pilihan yang lebih worth it ya dibanding Avanza ini ya. Karena ya itu tadi, secara kualitas interior kabin, transmisi mesin segala macam, ini menurut saya nggak worth it lah dengan harga 260. Apalagi sekarang dashboardnya sama ya, dengan Agya, Ayla, Rocky, Race nih dashboardnya sama. Jadi kayak Honda udah, salam satu dashboard, semuanya sama. Jadi kalau buat saya dengan 260-an juta, mungkin saya akan pilih Expander atau Stargazer guys dibanding ini ya. Tapi kalau kalian ya bapak-bapak, biasanya kan bapak-bapak itu kan pemuja Toyota ya teman-teman ya. Ya udah kalian pilih ini aja guys. Pemuja Toyota gitu kan, Avanza itulah pasti pilihan yang ada di dalam pikiran kalian gitu. Tapi kalau saya pribadi ini nggak akan saya pilih. Saya akan lebih pilih Expander atau Stargazer teman-teman, yang interiornya lebih mewah, lebih bagus dan lebih nyaman, lebih kedap ya. Kalau ini biasa aja. Oke, gitu aja teman-teman review rasa berkendara di New Avanza 1500 cc. Semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton.